안 되는데. 이러면 안 되는데. 이거 창의력이 졸라 분모하네. 아껴라. Suasana olahraga bola lempar menjadi pembuka chapter ini. Kita diperlihatkan dengan gadis tomboy bernama Yura yang sangat aktif bermain. Tak hanya itu, di sana juga ada Namho, si pria tampan dan keren. Di tengah hiruk pikuknya jam olahraga, secara diam-diam dua sejoli bernama Dahyun dan Yiyun malah bercumbu di tangga. Tak puas sampai di situ, Dahyun dan Yiyun bahkan lanjut ke dalam kelas, guys. Sayangnya aksi mereka justru terciduk oleh Yura. Yura hanya bisa terdiam pasrah melihat sahabatnya berkencan dengan mantan pacarnya. Yap guys, ternyata Dahyun adalah sahabatnya Yura dan Yiyun adalah mantan pacarnya. Meski kecewa, namun Yura masih bersikap sportif atas hubungan mereka. Ia mencoba untuk bersikap biasa saja, seolah merelakan sahabatnya itu berkencan dengan mantannya. 진심 축하해. 진짜? 이따 얘기하고 축하해. Nah, by the way guys, di sini kita ketahui ternyata Yura putus dengan Yiyun karena Yura tak mau bercumbu dengannya. Oke, kita lanjut ya. Karena sudah kepergok, Yura pun merelakan Dahyun dan Yiyun berkencan. Mereka mulai mempublish hubungannya dan tak pacaran secara diam-diam lagi. Di sisi lain, Yura berusaha tetap tenang meski sahabatnya pacaran dengan mantannya. Dikala lomba lari di jam olahraga, Yura lari dengan kencangnya agar menang dan keren. Sayangnya, ia malah tersandung dan terjatuh. Karena malu dengan situasi dan keadaan, Yura pun pura-pura pingsan. Tak disangka, Namho dengan gentlenya menggendong Yura ke UKS. By the way sobat, di sini sebenarnya Namho tahu bahwa Yura hanya pura-pura pingsan. Ia hanya berusaha menolong Yura yang merupakan teman sekaligus tetangganya itu. 바톤은 버려라. Di UKS, Yura kembali berpura-pura pingsan saat Dahyun dan Yiyun datang. Dengan manjanya, Dahyun berpelukan pada Yiyun sambil menangis khawatir kepada Yura. Tentu saja kemesraan itu membuat Yura dongkol ya kan? Namun harus meredamnya di dalam hati. Tak lama kemudian, Yura membuka matanya dan mengatakan bahwa ia ingin sendiri saat ini. Dengan sedih, dua sejoli yang dimabuk asmara itu pun pergi. Nah, malam harinya ternyata adegan Yura yang pingsan justru viral di medsos guys. Banyak netizen yang mengolok-olok tragedi Yura tersebut. Di sisi lain, aksi Namho yang menggendong Yura saat pingsan justru mendapat pujian dari netizen. Fakta ini membuat Yura kesal. 송혜진한테 개까이 강다현한테 뒤통수 맞고 바톤으로 앞통수 깨지. 나 뭐 정말 남친 제재리. 피지컬 할렐루야. 얼굴이 다 신고할 거야. 신고. Keesokan harinya di kelas, Dahyun mengajak Yura untuk makan. Namun sayang, kala itu Yura bad mood dan menolak ajakan itu. Dahyun lantas saja bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan statusnya yang pacaran dengan Yiyun? Ia juga bertanya, apakah Yura belum move on dari Yiyun? Jika memang benar begitu, Dahyun dan Yiyun akan rela menunggu hingga Yura mendapatkan pacar baru. Tak berapa lama kemudian, Yiyun justru datang ke kelas dengan membawa bunga untuk Dahyun. Entah ada angin apa ya kan, Yura justru langsung mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Hal ini tentu saja membuat Dahyun dan Yiyun kaget. Saat Dahyun bertanya siapakah pria itu, Yura dengan lantang mengatakan ia adalah Namho. 김나무. 김나무? Yura pun pulang ke rumah dengan kesalnya. Ia tak menyangka bahwa ia mengaku sebagai pacarnya Namho. Yura kemudian mengingat momen masa kecilnya dengan Namho yang tak pernah akrab. By the way guys, di sini kita ketahui bahwa ternyata Namho adalah penggemar berat pesepak bola bernama Hyungmin, yang ternyata adalah teman abangnya Yura.
Malam itu juga Yura mengajak Namho naik ke atap untuk bicara. Dengan ragu-ragu, Yura pun bertanya apakah Namho bersedia menjadi pacar pura-puranya. Mendengar itu, Namho yang sedang minum pun langsung tersedak. Emang tergolong mustahil bagi mereka untuk pacaran. Namun Yura benar-benar minta tolong. Namho kemudian bertanya imbalan apa yang ia dapatkan jika ia bersedia menjadi pacar pura-pura untuk Yura. Yura dengan pedenya pun memamerkan sebuah bola yang ada tanda tangan Hyungmin. Ternyata pesepak bola Hyungmin itu adalah teman dekat abangnya Yura. Jika Namho bersedia menjadi pacar pura-pura Yura, maka Yura akan memberikan bola ini untuk Namho. 손흥민이랑 훈련소에서 친해진 것도. Namho yang terobsesi dengan Hyungmin ini pun langsung menyetujuinya. Yap guys, dengan begini pacar pura-pura pun dimulai. Mereka mulai mempublikasikan hubungan mereka agar terkesan bahwa mereka lah yang pacaran duluan ketimbang Dahyun dan Jiyun. Yura berharap bahwa dengan begitu orang-orang tak akan memandang kasihan padanya. By the way guys, di sini Yura memberikan batasan pada Namho. Ia menegaskan bahwa mereka hanya pura-pura pacaran sehingga tidak ada istilah ciuman, bermesraan, bahkan sentuhan fisik sekalipun. Mendengar hal itu, Namho hanya bisa tertawa dan terus meledek Yura yang kolot. 금지. 금지? 손? 금지. 팔짱? 금지. 포옹, 뽀뽀, 키스 등등. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Dahyun dan Jiyun datang menghampiri. Di sini Dahyun tampak senang karena Namho dan Yura yang pacaran. Dengan sifat cerianya, Dahyun bahkan mengajak Yura dan Namho untuk kencan ganda. Karena tak mau kalah, Yura pun mengiyakan ajakan itu. Nah, by the way, ternyata Dahyun mengajak Namho dan Yura untuk kencan ganda di Room Cafe. Itu adalah bioskop mini di mana satu ruangan hanya bisa diisi oleh satu pasangan. Ternyata tempat ini sering dijadikan wadah para pasangan non halal untuk bercinta guys. Karena satu room hanya bisa diisi oleh satu pasangan, akhirnya double date mereka lakukan di ruang terpisah. 왜? 얼른 가자. Kini hanya Namho dan Yura saja di ruangan itu. Namho sedikit menyinggung bahwa sebenarnya Yura tak suka berteman dengan Dahyun. Yura hanya mengatakan bahwa dirinya sangat keren saat ini. Yura lalu menghidupkan TV di depannya yang ternyata langsung disambut dengan adegan cipokan guys. Hal ini langsung membuat Yura panik dan berusaha mematikan TV itu. Karena mereka sedang berduaan di sana, suasana pun jadi canggung. Tak berapa lama kemudian, suara skidi papap dari ruangan sebelah pun terdengar dan ternyata itu berasal dari ruangan Jiyun dan Dahyun. Karena tak ingin kalah dengan Dahyun, Yura pun akting mendesah agar terkesan bahwa dirinya dan Namho juga sedang skidi papap. Namho hanya bisa kaget dan tercengang dengan tingkah Yura itu. 어제도 했잖아. 오늘은 그냥 쉬어. Mereka kemudian pulang dengan canggungnya. Namho memperingatkan Yura untuk tak bersikap berlebihan. Ditambah lagi bagi Namho, akting Yura saat mendesah itu benar-benar buruk. Hal ini tentu saja membuat Yura kesal dan meninggalkan Namho. Malam harinya saat ingin tidur, Yura tak sengaja melihat ke arah jendela kamar Namho. Yang ternyata Namho sedang berolahraga. Di sana Yura melihat tubuh Namho yang kekar dan membuatnya terpana. Karena sadar bahwa dirinya sedang diintip Yura, mereka pun berakhir dengan adu bacot. Di malam berikutnya, Namho dan Yura pura-pura berkencan ke taman bermain dengan alasan bahwa ini adalah perayaan anniversary 1 bulan mereka. Di sini Namho masih mempertanyakan mengapa Yura mau bersahabat dengan Dahyun yang pacaran dengan mantannya. Yura bahkan rela berpura-pura pacaran dengannya hanya untuk memuaskan ego. Dengan kesal, Yura pun mengatakan bahwa persahabatan antara wanita itu memang rumit. By the way guys, di malam ini Dahyun dan Jiyun juga ikut ke taman bermain. Di taman bermain tersebut ada tradisi di mana para pasangan bisa berfoto mesra di depan komedi putar. Kala itu Dahyun dan Jiyun juga berfoto mesra di sana. Usai berfoto, Dahyun justru memaksa Yura untuk foto di depan komedi putar bersama Namho. Yap guys, kini mereka berdua terjebak di situasi yang rumit, di mana mereka harus bermesra-mesraan di depan komedi putar yang mengabadikannya dalam foto. Karena tak ingin bermesra-mesraan dengan Yura, Namho pun menggendong Yura bagaikan mengangkat karung beras guys. Hal ini membuat Yura kesal dan mengancam tak akan memberikan Namho bola pesepak bola Hyungmin. Takut tak mendapatkan bola impiannya itu, Namho pun menggendong Yura setengah tiang demi menambah chemistry ya kan. Di sana Yura bahkan nekat mencumbu bibir Namho guys. Karena terlalu singkat, mereka pun jadi diremehkan. Tak terima dengan itu, Yura pun nekat mencumbu mesra Namho dengan ganas dan lama.
Melihat adegan itu, raut wajah Yiyun pun terlihat sedikit kesal. Ia tak menyangka bahwa Yura mau bercumbu dengan Namho. Padahal Yura sangat menjaga jarak saat pacaran dengannya. Tak lama kemudian mereka pun kembali pulang dengan canggung. Di sini Yura benar-benar minta maaf pada Namho. Namho yang sudah menganggap bahwa hal ini tak masuk akal lagi, meminta Yura mengakhiri semua omong kosong ini. Yura lalu protes dan mengatakan bahwa Namho juga menikmati adegan itu. Tak terima dituduh, Namho pun mengatakan bahwa Yura lah yang main lidah duluan. Mereka pun berakhir dengan berdebat guys, di mana Yura tak terima mereka putus padahal baru siap bercumbu. Apa yang akan dikatakan orang jika mereka putus padahal baru saja memposting kemesraan? Karena perdebatan itu, Yura sampai terjatuh dan kakinya keseleo. Dia akhirnya digendong pulang oleh Namho ke rumah. Saat digendong itu, Yura meminta maaf pada Namho. Ia lalu meminta Namho untuk bergegas pulang karena ia kebelet boker. Karena hal inilah, Namho pun jadi berlari pulang sambil menggendong Yura. Tak hanya sampai di depan rumah, bahkan sampai ke depan toilet. Usai boker, Namho kemudian kembali menggendong Yura naik ke ranjang. Tak lama kemudian, Namho mengusap keringatnya dengan bajunya. Aksi itu membuat Yura tak sengaja melihat roti sobek milik Namho guys. Ia pun jadi terpana dan gagal fokus. Melihat Yura yang tercengang, Namho pun meledeknya dengan bertanya apakah Yura nafsu melihatnya. Dengan kesal ya kan, Yura mengatakan bahwa di matanya Namho hanyalah bocah ingusan. Untuk membuktikan perkataan Yura itu, Namho nekat membuka seluruh bajunya dan naik ke atas Yura. Yura justru terlihat tegang dan pasrah kala itu sobat. Saat bibir mereka semakin dekat, Yura dengan spontan malah menutup matanya seolah pasrah untuk dicipok guys. Melihat itu Namho pun jadi tertawa dan kembali meledeknya. Sebelum pulang, Namho menyempatkan diri untuk memberikan es batu di pergelangan kaki Yura yang sakit. Kelembutan Namho ini membuat Yura baper dan berterima kasih dengan tulus. 고마웠다. Usai Namho pergi, tiba-tiba Namho kembali lagi dan langsung naik ke ranjang Yura. Namho mengecup perlahan kening, pipi, dan bibir Yura malam itu. Yap guys, adegan mesra ini tentu saja hanyalah mimpi. By the way, sejak mimpi itu, jantung Yura benar-benar tak terkontrol. Ia selalu deg-degan dan terpesona setiap kali melihat Namho. Ia bahkan sering berhalusinasi dengan ketampanan Namho. Karena perasaan yang campur aduk ini, Yura pun jadi gelisah dan sangat takut jatuh cinta dengan Namho. Karena tak ingin berlarut-larut, Yura kemudian mengajak Namho ketemuan. Sayangnya ia malah tak sengaja melihat Namho dengan seorang wanita. Hal yang lebih mencengangkan lagi guys, adalah ternyata wanita itu memiliki tato yang sama dengan Namho. Melihat itu, Yura pun jadi cemburu dan menggerutu tak jelas. Saat perjalanan pulang, Yura kembali mempertanyakan tentang cewek tadi kepada Namho. Ia kesal karena Namho dekat dengan cewek lain, sementara ia masih berstatus pacar Yura. Namho lalu menegaskan bahwa mereka hanya pura-pura pacaran, sehingga ia bebas mendekati atau menggoda wanita manapun. Yura jadi kesal dan mengatakan bahwa Namho adalah lelaki yang bebas. Mereka pun bertengkar malam itu, sehingga menyebabkan Namho menyudahi hubungan mereka. Keesokan harinya, meski mereka telah berkata putus, namun Yura dan Namho masih saja berakting pura-pura pacaran. Saat makan siang itu, Yiyun mengajak Namho dan Yura ke villanya untuk berlibur. Awalnya mereka tak mau ikut guys, namun karena tak ingin direndahkan, Yura pun akhirnya mau. 그래, 가자. Di atas atap, Yura kembali mengajak Namho untuk pura-pura pacaran. Kali ini Yura akan memberikan kursi VIP miliknya untuk Namho menonton Liga Pesepak Bola Hyungmin di Inggris. Tentu saja Namho luluh dan setuju dengan ajakan Yura. Esok harinya, Yura, Namho, Yiyun dan Dahyun pergi ke villa. Di sana hanya ada 2 kamar dan ternyata Dahyun menginginkan dirinya sekamar dengan Yiyun. Karena hal itu, mau nggak mau ya kan, Namho dan Yura juga sekamar. Saat di kamar itu, Yura kembali membuat batasan dengan Namho, di mana ia akan tidur di kasur sementara Namho di lantai. 넘어오면 죽여버린다. 사전철벽 오지시네.
Saat berenang di kolam renang, Yura sudah tak begitu cemburu melihat kemesraan Dahyun dan Hiyun. Ia justru dibuat gagal fokus melihat ketampanan Namho. Gelisah dengan perasaan yang dirasakannya, Yura pun akhirnya menjeburkan dirinya ke dalam kolam. Tak disangka, Namho muncul tepat di hadapannya dan mereka pun bercumbu dengan mesra kala itu. Yap guys, lagi-lagi itu hanyalah sebuah khayalan ya. By the way, Dahyun sempat bertanya mengapa Yura bisa menyukai Namho yang di matanya adalah pria yang kasar. Tentu saja, meski Namho terlihat kasar, namun di mata Yura itu sangatlah seksi guys. Usai makan malam, mereka memainkan sebuah permainan Akulah Raja, di mana orang yang berperan sebagai raja bisa memerintahkan siapa saja untuk menjalankan perintahnya. Jika gagal melakukannya, maka orang tersebut harus minum. Permainan mereka dilalui dengan seru dan tentunya dilakukan dengan banyak minum-minum. Sampai di suatu ketika, Dahyun yang berperan sebagai raja memerintahkan Yura dan Namho berciuman. Kala itu Yura menolak dan hendak pergi. Namun tiba-tiba Namho menarik Yura ke pangkuannya dan langsung bercumbu. Meski awalnya Yura terkesan menolak, namun lama-kelamaan Yura menikmati permainan bibir Namho guys. Cumbuan mesra itu diakhiri dengan Namho yang mabuk pingsan, sementara Yura kalut dengan perasaannya. Beberapa saat kemudian, Namho yang mabuk tertidur di pinggir kolam renang. Kala itu, Yura datang dan berniat mencumbu Namho untuk memastikan apakah ia benar-benar telah jatuh cinta padanya. Belum sempat Yura mencumbu Namho, Namho yang tertidur malah terbangun. Namho bertanya mengapa Yura menyentuh bibirnya dan tanpa menjawab apapun, Yura langsung mengecup bibir Namho guys. Karena terlalu sebentar, Namho pun langsung menaikkan Yura ke pangkuannya dan mencumbunya dengan mesra. Ini pertama kalinya mereka berciuman dengan sadar, tanpa pura-pura ataupun di bawah pengaruh alkohol. Adegan mereka begitu menggelora hingga tangan Namho masuk ke baju Yura guys. Tahu kalian ngapa kan? Kala itu Yura sangat menikmatinya, namun juga merasa takut. Ia belum siap bertindak jauh lebih dari ini. Melihat kegelisahan Yura, Namho pun menyudahi aksinya dan suasana kembali canggung. Esok harinya Yura bertanya-tanya apakah status hubungan mereka saat ini setelah cumbuan panas tadi malam tadi. Yura bahkan bertanya pada Dahyun apakah aksi berciuman sambil mengelus punggung sudah bisa dikategorikan sebagai awal pacaran. Dahyun pun mengiyakan hal tersebut dan membuat Yura senang. Yura jadi menyimpulkan bahwa kini dirinya dan Namho telah resmi pacaran. Yura terus bersikap baik dan imut di depan Namho, sementara Namho hanya bersikap dingin. Suatu hari, sang ibu menelpon Yura dan menyuruhnya untuk mengundang Namho datang ke rumah. Sang ibu ingin memberikan makan yang layak untuk Namho karena orang tuanya sedang pergi ke Jeju. Mengetahui orang tua Namho tak ada di rumah, Yura pun nekat berdandan cantik dan datang ke rumahnya. Sayangnya, ternyata kala itu Namho tak ada di rumah. Yura lalu pergi ke tempat latihan Namho. Tak disangka dan tak diduga guys, ternyata Namho sedang mesra dengan seorang wanita yang kita sebut saja bernama Putri. Melihat kemesraan itu, Yura pun jadi cemburu dan pergi dari sana. Namho sempat mengejarnya, namun Yura hanya mengomel tak karuan. Dengan sedihnya, Yura bahkan bertanya apa arti dari cumbuan panas tadi malam itu. Belum sempat Namho menjelaskannya, tiba-tiba Putri datang dan membuat Yura kesal hingga pergi dari sana. Di rumah, Yura menangis dengan begitu sedihnya. Ia sangat kecewa dengan apa yang ada dan membulatkan tekad untuk tak mengencani siapapun lagi. Keesokan harinya di kelas, Yura dan Namho benar-benar berseteru dan membuat kelas canggung. Yura bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya telah putus dengan Namho. Saat dalam misi menjauhi Namho, lagi-lagi ada saja momen yang mendekatkan mereka. Kali ini sang ibu mengajak Yura untuk camping bersama keluarga Namho. Awalnya Yura menolak karena tak ingin berinteraksi dengan Namho. Namun saat sang ibu mengatakan bahwa ini adalah momen perpisahan untuk Namho, Yura pun jadi mau ikut. Yap guys, ternyata sebentar lagi Namho akan pindah sekolah dan rumah ke Jeju bersama orang tuanya. Saat makan marshmallow berdua, Yura sempat bertanya mengapa Namho mencumbunya. Padahal Namho sudah punya pacar. Dengan spontan, Namho langsung mengatakan bahwa ia tak punya pacar. Yura kembali bertanya mengapa Namho menghentikan aksi panas mereka di tengah jalan. Kala itu Namho hanya menjawab bahwa ia sedang mabuk dan tak mengingat apapun.
Malam berikutnya, Yura tak sengaja bertemu dengan Putri. Di sini, Putri menjelaskan hubungannya dengan Namho yang hanya sebatas teman. Mereka memiliki tato yang sama karena itu adalah tato bagi para penggemar pesepak bola Hyungmin. Dengan kata lain, tato itu tak hanya dimiliki oleh Namho dan Putri saja. Di sini, Putri juga membeberkan bahwa sebenarnya Namho telah lama menyukai Yura. Mengetahui hal itu ya kan, Yura langsung bergegas ke rumah Namho. Scene flashback ditampilkan. Di sini kita diberitahu tentang asal mula Namho mencintai Yura. Dulu saat Namho cedera dan dirawat di rumah sakit, Yura lah yang menyemangatinya dan memotivasinya. Saat itulah Namho benar-benar jatuh cinta pada Yura hingga sekarang. Meski terlihat cuek, namun sebenarnya Namho sangat senang berperan sebagai pacar Yura. 레이너는 축구 경기 등에서 부상 선수 발생 시 가방을 들고 필드로 들어가는 스텝. 말 그따위로 할래? 뭐가 그렇게 슬픈데? 뭐? Nah, kembali ke masa sekarang. Saat Yura telah sampai ke rumah Namho, Yura hanya bisa terdiam melihat barang-barang yang sudah dikemas. Ia pun mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Besok harinya, Yura mendapati pesan misterius yang ia ketahui dikirim oleh Namho. Yura diminta ke ruang kelas sekarang juga. Sesampainya di sana, ternyata ruang kelas sangat gelap dan penuh hiasan. Sebuah layar tancap menampilkan momen-momen kemesraan mereka selama berpacaran. Di akhir video itu terdapat tulisan, "Maukah kau balikan denganku?" Saat Yura berbalik badan, ternyata Namho telah ada di hadapannya guys. Ia mengira bahwa Namho sedang mengajaknya balikan. Yura pun menjawab iya dan langsung memeluknya. Tak lama kemudian, para siswa lain pun langsung datang dan bersorak senang. Ternyata momen ini disiapkan oleh Dahyun dan Jihyoon, bukanlah Namho. Di saat bahagia itu, Namho yang merasa dipermainkan pun pergi dari sana. Kini gosip bahwa Yura yang ditolak oleh Namho pun tersebar guys. Kesal karena ditolak, Yura membuka jendela kamarnya dan berteriak marah ke arah jendela. Tak disangka ternyata di kaca jendela Namho ada stiker bertulisan Sarange. Melihat itu, Yura pun jadi senang dan langsung berlari ke atap. Di atap itu guys, tanpa berbasa-basi, Yura langsung berkata, "Apakah kau mau menjadi pacarku?" Mendengar itu, Namho langsung membentangkan tangannya dan menjawab iya. Mereka langsung pelukan dengan bahagianya. Kali ini mereka benar-benar resmi pacaran guys. By the way, baru beberapa detik pacaran, duo sejoli ini langsung bertengkar lagi. Tentu saja kali ini adalah pertengkaran sambil bermanja-manja. 말하라고. 이유가 뭔데? 처음이었다고. 펜션에서 왜 하다 말았냐? 아, 진짜. 잠깐. Beberapa hari kemudian, Namho harus pindah ke Jeju, sehingga mereka menjalin hubungan yang LDR. Meski begitu, mereka dapat melalui hari-harinya dengan harmonis. Di sisi lain, Yura benar-benar memutuskan hubungannya dengan Dahyun dan Jihyoon karena merasa tak nyaman. Dahyun pun memaklumi hal itu karena sebenarnya ia juga tak nyaman bersahabat dengan Yura. Mereka kemudian memutuskan tali persahabatan itu secara baik-baik. Dan kini Yura telah memiliki sahabat yang baru. Oke guys, dengan begitu, chapter 2 pun selesai. 빨리 와라. 약속했다. 내일 보자. 사랑해. 내일 몇 시에 와? 빨리 보고 싶은데. 창문 열어봐. 또 못 대발리니! 대형 버스라서 좋겠다 이년아! 기왕이면 저런 남자애랑 나의 처음을 함께하고 싶다. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.